Mas Ulil, beberapa waktu lalu Ahok sebetulnya sudah minta maaf atas peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu dan yang menyinggung, mungkin membuat umat Islam tersinggung. Kemudian ini kita dengar dulu, Mas Ulil. Ya. Sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Mas Ulil, itu statement Ahok setelah melihat reaksi di masyarakat. Ya. Tanggapan Anda? Ya bagus, dia minta maaf ya. Secara etika politik Pak Ahok sudah melakukan sesuatu yang proper, yang benar ya. Dan menurut saya memang ya sudah, kita berhenti di situ saja. Dan mungkin juga pelajaran buat Pak Ahok supaya tidak gegabah lagi ketika jaga mulut. Ya, membuat statement publik karena itu bisa menimbulkan situasi yang tidak sehat ya. Jadi menurut saya ke depan ya kita cobalah untuk menggeser atau publik mencoba menggeser diskusi Pilkada DKI ini ke ranah yang jauh lebih baik, tidak lagi mempersoalkan isu-isu primordial semacam ini. Cuman kita kan tidak bisa memaksa supaya orang bergeser, Mas. Memang nggak bisa, cuma opinion leaders seperti Pak Don Bosco ini dan juga yang lain-lain mencoba untuk membuat setting up agenda. Jadi membuat pembicaraan bisa beralih ke isu-isu yang lebih non primordial. Mas Ulil, ini ada juga Ketua PBNU bicara soal permintaan maaf Ahok. Siapapun ya, kalau siapapun dalam pernyataan itu melecehkan agama, ya salah besar, dan harus ada sanksinya. Tapi kalau tidak niat bermaksud melecehkan agama, itu namanya kesalahan tidak sengaja, bahasanya sabqul lisan, masih bisa dimaafkan. Apalagi kalau sudah minta maaf. Tapi kalau niatnya ada niatnya, ada tujuan melecehkan agama, itu harus ada sanksi. Mendengar Said Agil Sirot, saya teringat Gus Dur, Mas Ulil. Bagaimana saya merasa NU itu sebagai rumah besar juga bagi saya. Rumah besar, sampai sekarang pun juga masih rumah besar ya. Saya senang sekali sikap NU di dalam hiruk pikuk Pilkada DKI ini yang tetap menjaga netralitas ya, minimal melalui beberapa pernyataan tokoh-tokohnya. Meskipun saya tahu ada tokoh NU yang satu dua yang berpihak ya, tetapi sebagai lembaga NU kan tidak mengizinkan dirinya untuk mendukung satu dua calon kan, itu bagus. Kembali ke kita. Iya, kembali ke kita. Dan pernyataan Pak saya tadi bagus. Jadi kalau seseorang itu berbicara karena slip of tongue, ya, sabqul lisan dalam bahasa Arabnya, tidak disertai dengan niat untuk melecehkan, menghina, ya kita maafkan saja lah, kan Tuhan kita kan Tuhan Maha Pengampun. Kan biasa itu ada silaturahmi. Betul. Silaturahmi politik, tabayun politik atau apa Mas namanya? Iya, tabayun, silaturahmi ya. Cuma kadang-kadang politik di dalam dunia real itu kan jauh lebih kejam daripada Tuhan sendiri. Setelah ada masuk ke partai juga terasa begitu. Tuhan sendiri Maha Pengampun, tapi orang-orang yang bertarung dalam dunia politik itu kadang-kadang tidak mau cepat mengampuni sehingga terus-menerus mengeksploitasi satu isu tertentu Maha Rahim, Maha Rahman dan Rahim. Ya kita kan ya kalau berpolitik mencoba berpolitik dengan gagasan dan nilai yang baik kan, bukan dengan sentimen-sentimen rendahan gitu. Mas, kita break lagi. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kenapa ada kerusuhan-kerusuhan di Indonesia? Itu karena memang ada orang yang, saya sih percaya ada orang atau pihak tertentu yang mengengineer atau merekayasa kerusuhan itu.